Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Wingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai di bab poin keberapa? Poin ats-tsani asyar, poin ke-12. Ya. Silahkan yang punya bukunya dibuka halaman 46. Boleh Ustazah dibantu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ats-tsani asyara al-ishtighalu bit-tasnifi wal jam'i wat ta'lifi, lakin ma'a tamabil fadilati wa kamalil ahliyati, fa innahu yastali'u ala haqa'iqil fununi wa daqa'iqul ulumi بالاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. Hasbuk. Jazakillahu khaira, barakallahu fiik. Di bab yang ke-12 yang ditulis oleh Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini, beliau menjelaskan, kata beliau, bahwa sesungguhnya para ulama zaman dahulu kala mereka memiliki kesibukan untuk senantiasa menulis berbagai macam karya. Nanti insya Allah di akhir kajian ini saya akan menjelaskan bahwa yang namanya berkarya itu bukan hanya menulis di zaman sekarang. Ya, banyak sekali, apa saja nanti insya Allah akan saya jelaskan. Diingatkan saja ya. Baik, jadi para ulama zaman dulu kala mereka menghabiskan waktu mereka untuk menulis. Ya, kenapa? Karena mereka paham, mereka ngerti kalau usia mereka itu tidak tahu sampai kapan. Mereka paham mereka harus punya usia kedua. Nah, usia kedua itu apa ibu-ibu? Usia kedua itu jasadnya mereka sudah terbujur kaku di kubur, tapi pahalanya terus mengalir. Seperti sekarang kita membaca kitabnya Ibnu Jamaah. Ibu-ibu, Ibnu Jamaah itu adalah seorang ulama yang sudah meninggal dunia. Saat ini beliau sudah berada di kubur. Sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi mengajar. Tapi beliau punya usia kedua. Apa usia keduanya beliau? Usia kedua beliau adalah beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan sebuah buku, di antaranya adalah buku yang kita pelajari pada hari ini. Jadi bayangkan ya, ketika kita belajar karyanya beliau sekarang ini, Ibnu Jamaah mendapatkan aliran pahalanya. Saldo rekening pahalanya naik. Ya, walaupun beliau tidak melakukan amal saleh. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing. Mau enggak kita begitu ibu-ibu? Mendapatkan aliran pahala walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur, mau? Mau. Ya, kalau mau berarti kita semangat berkarya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kembali kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu check out dari dunia ini kapan. Dan kita masih membutuhkan bekal amal soleh, bekal pahala untuk perjalanan yang cukup panjang di akhirat nanti. Ya, ibaratnya nih Bu, ibaratnya orang yang cerdas itu adalah orang ya yang kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ya siapa orang yang cerdas itu?
Maka Rasulullah menjelaskan orang yang cerdas itu, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, adalah orang yang dia ingat dengan kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian tersebut. Itu orang cerdas. Ya. Jadi orang cerdas menurut definisi yang Rasulullah jelaskan bukan yang dia IP-nya tinggi, bukan. Tapi orang yang senantiasa ingat, ya Allah, saya tahu kalau kematian itu pasti datang, tapi saya nggak tahu kapan datangnya. Bekalku masih sedikit, ya Allah, gitu ya. Saya pengen berbekal untuk hari setelah kematian. Maka dia semangat. Semangat untuk apa? Berkarya. Ya. Dan para ulama zaman dahulu kala, di antara karya emas mereka adalah mereka menuliskan tinta-tinta emasnya. Di antara karya mereka adalah mereka berusaha untuk menyibukkan dirinya menyebarkan ilmu. Jadi banyak ya para ulama itu Allah berikan taufik, Allah berikan karunia dalam hidupnya menyibukkan waktunya untuk belajar dan mengajar. Masya Allah. Jadi berbahagialah ibu-ibu manakala Allah berikan kepada ibu-ibu hari ini waktunya habis untuk belajar dan mengajar. Dan yang namanya mengajar itu ibu-ibu nggak harus seperti sekarang misalnya ada di depan terus jamaah mendengarkan gitu ya. Ibu-ibu Allah sibukkan mengajari anak-anak baca tulis. Ibu-ibu Allah sibukkan di rumah mengajari Iqra. Itu juga kebaikan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya mengajar itu sekali lagi bukan kita berlomba-lomba mendapatkan jamaah yang banyak ya, dan kita harus bisa berbicara dari A sampai Z dengan retorika yang dibuat-buat, bukan. Ya. Allah beri kesempatan apa untuk kita ambil. Ya. Oh, ada tetanggaku baru masuk Islam, kita tawarkan. Ya mau nggak tak ajari bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu. Ya, ibu luangkan waktu. Kalau seandainya yang baru masuk Islam belum mau ke rumah kita, kita yang ke rumahnya. Dan itu menjadi jariah sendiri, subhanallah. Dan itu menjadi karya sendiri. Bayangkan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengajari para mu'allaf, ya, bayangkan ibu-ibu. Ketika orang yang mengajarinya sudah meninggal dunia dan mu'allaf itu salat, di setiap gerakan salat yang ia tunaikan, maka orang yang mengajarinya mendapatkan pahala. Masya Allah. Ketika mu'allaf ini wudu, ya, dan orang yang mengajari wudu meninggal dunia, berada di kubur setiap kali yang mu'allaf ini berwudu, maka orang yang mengajarinya pun mendapatkan pahala berwudu tanpa mengurangi pahala mu'allaf yang berwudu itu. Masya Allah. Jadi kita itu harus punya usia kedua. Dan ini nasihat untuk diri saya ibu-ibu. Ya terutama untuk diri saya. Ya karena saya juga bekalnya masih sangat sedikit. Maka ayo bareng-bareng semangat. Ya untuk mencari bekal usia kedua. Mencari bekal untuk hari setelah kematian. Baik, para ulama mereka itu menyibukkan dirinya dengan menulis at-tasnif. Ya, wal jama'. Al jama' itu adalah mengumpulkan, dikumpulkan berbagai riwayat dikumpulkan oleh mereka. Tak jarang mereka harus rihlah fi talabil ilm, rihlah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ya, tak jarang mereka menjual rumahnya, menjual apa-apa yang berharga. Ya, sampai-sampai Abu Hatim menjual atap rumahnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Dan mereka menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri berikutnya. Subhanallah. Setelah mereka berjalan ya, mengembara ke satu negeri sampai ke negeri berikutnya kemudian mendapatkan hadis, maka mereka kumpulkan hadis-hadis ini. Baru setelah itu mereka susun ya. Mereka susun menjadi sebuah kitab. Nah, ini dia. Jadi penting bagi kita itu ibu-ibu kalau mau menulis, kalau mau mengumpulkan, kita cari referensi, kita cari bahannya, nggih mboten? Ibu-ibu kalau kita mau menjahit kain saja, mau bikin baju, apa ujuk-ujuk langsung jahit tanpa adanya bahan? Kan harus cari bahannya dulu. Ibu-ibu mau masak, apa ujuk-ujuk langsung masak di atas kompor? Enggak juga. Apa yang harus kita lakukan? Cari bahan. Begitu pula ketika akan menulis, para ulama mencari bahannya, mencari referensinya. Mereka sibuk ya untuk belajar dari satu negeri ke negeri berikutnya. Mereka mendatangi para ulama yang ahli dalam bidangnya. Ada yang mengembara dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Mesir, dari Mesir ke Kufah. Itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Ya,
yang dialami oleh para ulama zaman dahulu. Baik. Lakinna ma'a tamamil fadilah, ya, disebutkan bahwa ketika kita belajar menulis para ulama itu, ya, maka mereka itu benar-benar sempurna gitu loh dalam penulisan, dalam pembuatan karya itu nggak setengah-setengah, totalitas. Nah ini nih yang perlu digarisbawahi. Kadang kita bikin sebuah karya itu setengah-setengah. Ya, padahal karya yang bagus itu adalah karya yang Allah Azza wa Jalla ridho dengannya, dan karya tersebut bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, jadi niatkan kalau mau bikin buku, diniatkan biar manfaatnya bisa dijangkau oleh kaum muslimin. Contoh ya Bu ya, saya ambil contoh real yang simple dulu. Ibu-ibu pernah kenal dengan Imam An-Nawawi? Di mana kenalan? Siapa Imam An-Nawawi? Ya, penulis Riyadhus Shalihin. Ahsanti. Siapa lagi? Penulis apa lagi? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, itu kan Imam Nawawi. Nah, hadis Arba'in ini Mbak, Masya Allah ya Mbak Tias. Hadis Arba'in ini ibu-ibu, itu adalah hadis yang Masya Allah simple, ya, kumpulan beberapa hadis saja. Namanya Arba'in tapi hadisnya lebih dari 40. Ya, di YouTube Mutiara Hikmah official itu saya sudah pernah membahas dari hadis 1 sampai hadis berapa ini. Sepertinya udah selesai ya. Dan saat ini masih mengajar hadis Arba'in di Masjid Besar Mangkuyudan dengan Majlis Taklim HS Cemilan Hidayatus Sunnah itu. Ya, itu di sana membahas hadis Arba'in. Ya. Dan hadis Arba'in ini ibu-ibu Masya Allah ya, itu diterima di semua kalangan, baik itu kalangan ormas tertentu maupun jamaah tertentu. Jadi hadis Arba'in ini mau pondoknya tradisional, mau pondoknya modern, ya, itu semua pakai hadis Arba'in. Ditelisik-telisik, ternyata di antara faktor yang membuat hadis Arba'in ini bermanfaat adalah dulu ketika Imam Nawawi akan menuliskan hadis Arba'in ini, maka Imam Nawawi minta sama Allah Azza wa Jal, salat, minta tolong sama Allah, ya Allah jadikanlah hadis yang aku tulis ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan hadis Arba'in itu ibu-ibu bukan hadis baru. Riyadhus Shalihin juga bukan hadis baru. Hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang ada di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, itu sudah ada dalam kitab Bukhari Muslim. Jadi Imam Nawawi bertugas untuk mengumpulkan saja. Ya, dibuka, oh ini penting nih hadis masalah niat, ya, ambil satu. Oh hadis masalah zakat, ambil satu. Ya, beliau mengambil ringkasan dari apa-apa yang ada dalam Bukhari Muslim dan dari Sahih Muslim atau dari keduanya. Kemudian beliau kumpulkan, gitulah. Beliau kumpulkan menjadi satu kitab, di mana kitab tersebut akhirnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi yang namanya menulis tuh terkadang bukan menulis sesuatu yang baru, tetapi kita mengumpulkan. Contoh ibu-ibu sekarang kan lagi belajar nih, mencatat kan ya? Nggih mboten. Nah, nanti catatan ini ibu-ibu, apa yang ibu-ibu dengarkan dari kajian, ibu-ibu bisa tulis kembali dalam sebuah bentuk judul. Judul misalnya nanti bikin buku Semangat Menuntut Ilmu. Berarti kan itu bukan tulisan dari ibu-ibu sendiri, tapi menukilkan ya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu kalau nulis, nun sewu, tulisannya yang rapi. Jangan sampai kita nulis pas sampai rumah kita bingung dengan tulisan kita. Kira-kira ada yang begitu enggak? Ada. Nah, malah banyak. Ya, subhanallah. Ya. Coba lihat tulisannya masing-masing, dibaca. Kebaca enggak? Kebaca. Bisa pakai handphone, ini lebih cerdas lagi pakai handphone katanya. Tapi masalahnya handphone kalau kereset semua hilang. Google Drive. Alhamdulillah. Jadi modern ya, masya Allah. Ya, ibu bisa baca tulisannya sendiri, ibu. Alhamdulillah. Orang zaman dulu tuh malah kadang rapi-rapi loh tulisannya. Ya, Cuman masalahnya anak muda kadang nggak bisa baca.
Ya. Saya kalau dapat pertanyaan dari para sesepuh gitu ya, Masya Allah saking bagusnya tuh saya bingung ini bacaannya apa gitu ya. Tapi rapi Mbak, rapi. Masya Allah, nyambung gitu ya. Dan Masya Allah itu benar-benar saya salut lah sama para senior itu, lansia sesepuh itu. Kalau bertanya itu beradab gitu loh. Assalamualaikum WRWB, walaupun WRWB ya. Kan mungkin kepanjangan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khas banget itu pertanyaan dari para sesepuh gitu ya. Alhamdulillah. Nah, nanti panjenengan itu bisa untuk dituliskan kembali menjadi sebuah karya. Baik. Jadi ibu-ibu, yang namanya menulis itu harus totalitas, dan yang namanya menulis itu kita harus ahli di bidangnya. Ya, wa kamalul ahli, yaitu ahli dalam bidangnya. Ya, contoh misalnya ibu-ibu ahli memasak. Contoh, ini mulai spill lah ya. Ibu-ibu ahli memasak, ya. Maka biar lebih manfaat untuk kaum muslimin, ibu-ibu tulis resepnya. Ya, sebarkan resep sayur godong kates. Resep sayur lombok ijo. Ya, terus disebarkan. Itu jadi karya. Ya, barangkali ada seorang istri mau masak bingung. Nah, beda sama Bu Ros. Saya tanya, Bu Ros resepnya apa? Kata Bu Ros resepnya cemplang-cemplung. Mana Bu Ros? Nah, kita pernah tanya ya, saya pernah tanya Bu Ros ya. Bu Ros ini kayak mana Bu Ros? Bagus, enak banget katanya Ustazah, orang masaknya cemplang-cemplung gitu ya. Saya udah angkat tangan deh kalau masak. Memang Masya Allah, Allahumma barik. Kita doakan Bu Ros ya ibu-ibu ya. Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah Azza wa Jalla menyehatkan Bu Ros. Semoga masakannya bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Tapi jangan tanya resep ke Bu Ros. Ya, karena nanti jawabannya cemplang-cemplung ya. Ya Masya Allah. Ini memang Masya Allah ada tipe begitu ya. Nah, kalau jawabannya cemplang-cemplung berarti ibu kalau mau belajar langsung ke tempatnya Bu Ros. Ya, dilihat kira-kira Bu Ros nyemplungin garamnya seberapa. Kan katanya cemplang-cemplung ya Bu ya. Ya, kalau wong Jawa bilang tapi Ustazah kadang resepnya sama, kalau tangannya beda-beda rasa katanya gitu ya. Berarti kita bukan ahli di bidang itu. Ya pindah gitu ya. Memang karena ada Masya Allah, Allahumma barik. Orang tuh beda-beda Bu. Ahli di bidang apa tuh beda-beda. Ada yang pinter masak, Masya Allah. Ada yang pinter apa lagi Bu? Diberikan kelebihan oleh Allah, jahit. Ada yang pinter nopo? Nego. Ada yang pinter ngajar. Ada yang pinter nopo? Dagang. Mak-mak banget nih. Ya kan ada yang pinter mong-mong, macem-macem. Ya. Jadi kalau memang itu bukan keahliannya kita, bukan kemampuannya kita, jangan diambil, sampun. Cekap dengan kelebihan yang Allah berikan dan kita fokus dalam keahlian atau kelebihan yang Allah berikan. Bagi para penjahit, apa yang bisa dilakukan karyanya? Ibu-ibu buka kursus menjahit. Ya, kemarin saya ketemu sama jamaah Wingko. Jauh-jauh, Masya Allah, Allahumma barik, beliau datang ke Masjid Mutiin. Ibu-ibu tahu Masjid Mutiin itu ini mana? Bantul. Ya, masuknya Bantul itu. Bangun Tapan. Ya, saya jumpa dengan beliau. Masya Allah, Allahumma barik. Katanya beliau jamaah Wingko sini. Masya Allah. Beliau buka kursus menjahit di rumah beliau. Di rumah ya. Ada ibunya ada nggak sekarang? Hadir nggak ibunya? Antum temennya? Kemarin sempat ketemu saya tuh hari Selasa itu. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk beliau, memberikan kesehatan untuk beliau, karya-karya beliau bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik. Kemudian ibu-ibu, untuk menulis dibutuhkan kejelian. Ini penting nih. Bagi teman-teman yang ingin menghasilkan karya tulis, maka harus punya kejelian. Ya. Kejelian, ketekunan, dan tentunya harus banyak meluangkan waktu untuk belajar. Ya, jadi menulis itu sebuah seni. Untuk kita bisa menulis adalah dengan banyak-banyak membaca. Ya, dan kita sebagai seorang penuntut ilmu harus punya waktu dalam membaca buku. Para ulama zaman dulu kala mereka menghabiskan waktunya separuh waktunya 12 jam untuk membaca. Apa yang dibaca ibu-ibu?
Nyekrol HP atau apa yang dibaca? Status sosial media, Facebook? Enggak. Yang dibaca adalah buku-buku. Ya. Dan mereka Masya Allah, ketika mereka menghabiskan waktunya untuk membaca, mereka juga meluangkan waktunya untuk murajaah. Untuk apa ibu-ibu? Murajaah. Ya, monggo Ustazah. Wa huwa kama قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويبكي القلب ويشهد الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. Masya Allah. Hasbuk. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi ini seorang ulama yang mana beliau Masya Allah banyak sekali menuliskan buku-buku. Dan subhanallah, banyak para ulama yang mereka di masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menulis. Ya, termasuk diantaranya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Ya, jadi beliau bernama Abu Bakar bin Ali bin Sabit bin Ahmad As-Safa'i. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu diambil dari nama kota beliau tinggal, Baghdad. Dan namanya beliau adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Ahmad bin Ali. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Khatib Al-Baghdadi. Namanya Abu Bakar. Ya. Beliau dilahirkan pada, di sini para ulama menjelaskan, pada tahun 392 Hijriah dan wafat pada tahun 463 Hijriah. Atau kalau Masehinya 1002 sampai 1071. Lama banget ya. Kayaknya ibu-ibu belum ada yang lahir. Dan beliau adalah seorang yang sunni. Maksudnya sunni itu adalah yang memegang apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Al-Khatib Al-Baghdadi itu punya buku ibu-ibu. Ya, tulis dulu bukunya beliau. Nanti Mbok Menawi kapan-kapan kita baca bukunya beliau. Beliau punya buku banyak, karya banyak, tapi di antara buku yang terkenal adalah Tarikhul Baghdad, sejarah Baghdad. Tarikh al-Baghdad itu sejarah Baghdad. Yang kedua di antaranya adalah Al-Kifayah fi Ma'rifatil Usul Ilmu Ar-Riwayah. Ini tentang ilmu hadis. Susah ya. Al-Kifayah fi Ma'rifatil Usulul Ilm Ar-Riwayah. Al-Kifayah fi Usulil Ilm Ar-Riwayah. Ayahnya beliau, nah ini nih, saya tuh suka kalau membaca biografi para ulama itu. Di antara mereka itu ibu-ibu rata-rata. Ya walaupun ada beberapa ulama yang dibesarkan bukan oleh ayahnya yang berilmu, ya. Tapi rata-rata kalau kita baca sejarahnya Ibnu Taimiyah, ya sejarahnya Al-Khatib Al-Baghdadi, maka kita akan temukan bahwa orang tua mereka juga ahli ilm. Ya. Emang ada ustazah seorang anak yang ayahnya bukan ahli ilm? Ada. Siapa di antaranya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kita tahu bahwa Imam Syafi'i ditinggal oleh ayahnya di masa kecilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mengetahui siapa ayah beliau. Maksudnya belum pernah ketemu gitu kan ya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang Allah Azza wa Jalla belum berikan kesempatan untuk belajar dari ayahnya langsung. Abu Hanifah, ayahnya itu adalah seorang pembisnis. Ya, Abu Hanifah. Jadi bukan seorang ulama. Ya. Tapi ada banyak juga ulama yang memiliki orang tua yang ahlul ilm, termasuk Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi ayahnya beliau termasuk orang yang ahli di dalam membaca atau dalam ahli Al-Quran. Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, belajar hadis dan belajar fikih. Al-Khatib Al-Baghdadi ini juga didorong oleh keinginan ayahnya yang begitu besar. Masya Allah. Jadi ayahnya kan punya ahli dalam bidang Al-Quran, tapi belum ahli dalam bidang hadis. Maka apa yang dilakukan oleh ayahnya Al-Baghdadi ini? Yang dilakukan adalah ayahnya Imam Al-Baghdadi ini, beliau mengantarkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi untuk belajar. Masya Allah. Untuk belajar kepada guru-guru terbaik di masanya. Nah ini penting nih. Jadi ibu-ibu kita tidak usah berkecil hati manakala Allah belum berikan kepada kita
atau kepada suami kita keahlian dalam bidang agama, karena ternyata ketika kita mengantarkan anak kita ke sebuah tempat agar anak kita bisa belajar agama dengan baik, ya kepada guru-guru terbaik, itu juga bagian dari jariyah yang kelak nanti kita akan dapatkan pahalanya. Ya, di kadang kan ada yang berkecil hati ya, gimana Us, aku dan suamiku bukan ahli agama misalnya ya, baru belajar berhijrah. Lah gimana, masa mau punya anak penghafal Al-Quran? Ibu, zaman sekarang Masya Allah, kita bisa menitipkan anak kita untuk belajar apa yang dibutuhkannya kepada ahlinya. Tinggal kita minta sama Allah, minta ya Allah berikanlah kepada anak-anakku guru-guru terbaik. Ya Allah berikanlah kepada anakku ilmu yang terbaik, tempat belajar terbaik. Maka Allah akan berikan petunjuk itu kepada kita semuanya. Baik. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi ini banyak Masya Allah mendapatkan pujian dari para ulama di masanya. Masya Allah ya. Jadi orang-orang berilmu itu Masya Allah ya, mereka mencari ridhonya Allah, tapi Allah berikan bonus. Ya, bonus apa? Bonus orang-orang memuji apa yang Allah titipkan kepadanya. Kalau kita dengar ada ulama A, ulama B, ada ustadz yang ahli di bidang A, yang ahli di bidang B, kita memuji enggak? Pasti, Masya Allah, Allahumma barik. Ustadz itu Masya Allah ahli dalam bidang akidah, gitu kan ya? Masya Allah, Allahumma barik. Ustadz A ahli dalam bidang fikih, kan kita senang. Ya, walaupun itu bukan tujuan utama ustadz untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan, sama sekali bukan. Tapi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau Al-Khatib Al-Baghdadi, ibu-ibu, ini dimulai dari usia beliau 11 tahun. Masya Allah ya, beliau sudah mulai menggeluti ilmu agama. Masya Allah. Dan beliau sering sekali mengembara untuk menuntut ilmu ke berbagai negara. Termasuk yang beliau datangi adalah Syam, Naisabur, ya, dan tempat-tempat lain yang memang beliau butuhkan. Masya Allah, Masya Allah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga beliau adalah seorang yang tekun dalam beribadah. Masya Allah. Jadi punya keutamaan, ya diantara keutamaannya adalah beliau sangat senang untuk beribadah. Masya Allah. Dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diawali dengan sakit terlebih dahulu sebentar, baru kemudian Allah wafatkan di pertengahan Ramadan. Jadi para ulama itu ya ibu-ibu, kalau pakai ilmu titen, tahu ilmu titen enggak? Apa ya? Niteni. Kalau kita baca biografi para ulama, itu rata-rata, coba deh baca Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, baca orang-orang yang Masya Allah berilmu, itu rata-rata sebelum meninggal itu Allah kasih jatah sakit. Ya, untuk apa ibu-ibu Allah kasih jatah sakit? Tapi sakitnya nggak lama. Allah ingin berikan kepada orang berilmu ini waktu agar Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, dan nanti ketika menghadap Allah dosa-dosanya sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi seringkali ya saya mendapati ada ulama muhaddis ini, ada ulama yang ahli dalam fikih, ahli dalam ini. Belum saya temukan ya ulama yang meninggalnya dalam keadaan mendadak. Ya, rata-rata itu Allah kasih sakit dulu. Ya, Allah kasih sakit, ya, dan itu caranya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah merahmati Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana beliau telah menuliskan, Masya Allah, sebuah kata-kata yang luar biasa. Kata beliau bahwa dengan kita menulis maka kita bisa menguatkan daya ingat kita. Yusabbitul hifdz. Yusabbitul hifdz itu untuk mengingatkan daya ingat kita, Bu. Jadi dengan menulis itu lebih menajamkan otak kita. Ya, ibu-ibu tahu anak-anak Mauritania di Jazirah Arab sana, mereka untuk menghafal Al-Quran yang mereka lakukan adalah mereka menulis apa yang mereka akan hafalkan di sebuah papan. Ya, coba deh lihat di YouTube ada tuh anak-anak Mauritania ya, namanya Mauritania. Nanti ibu-ibu silakan dibuka di rumah ya. Coba lihat bagaimana cara dia menghafal. Cara mereka menghafal. Mereka menghafal ayat-ayat itu sebelum dihafal ditulis dulu di kayu
ya di papan-papan itu, dan itulah cara untuk mentasbitkan hifdz. Itulah cara agar mereka memiliki hafalan yang tajam, hafalan yang kuat. Alhamdulillah di Indonesia Raya ini, alhamdulillah sudah ada ibu-ibu Al-Quran yang versi untuk menulis. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau menghafalkan Al-Quran agar lebih kuat untuk berada di dalam otak kita, berada dalam akal kita, maka ditulis kembali. Ya, kalau mau ditulis di selembar kertas, selembar buku yang kosong boleh. Kalau belum bisa nulis di selembar buku yang kosong, ada tuh, tinggal kita nebelin. Ada tuh Bu. Jadi ibu-ibu lagi ngapalin apa? Juz 30, beli Al-Quran versi menulis, itu ada. Ya, Juz 30 ada. Jadi nebelin kayak kita zaman dulu TK itu loh. Nanti kalau udah selesai dihapus lagi. Itu ternyata cara agar bisa kita lebih tajam ingatannya. Masya Allah. Terutama bagi para senior, ya, agar tidak mendapati pikun. Ini bisa ditulis sedikit-sedikit aja, pelan-pelan. Ya, hari ini menghafalkan surah An-Nas, besok Al-Falaq, besok Qul Huwallahu Ahad, terus ya. Dan tidak ada orang yang Allah berikan daya ingat yang tajam, daya ingat yang kuat. Ya, saya pernah mendengar sebuah kakek usianya 102 tahun, itu Masya Allah ingatannya masih tajam, ternyata beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi semangat ya ibu-ibu untuk nulis, semangat untuk menghafal, karena sejatinya kebaikan, amal soleh itu akan Allah kembalikan untuk diri kita kebaikannya. Baik. Kemudian kata Khatib Al-Baghdadi, wa yuzakki al-qalb. Setelah menulis itu bisa menguatkan daya ingat kita, ternyata Masya Allah yuzakki al-qalb itu menajamkan hati kita. Dengan menulis hati kita ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dengan menulis kita bisa menghidupkan at-taba', menghidupkan tabiat, karakter. Karena kita banyak membaca, ya, akhirnya kita tulis apa yang kita baca dan kita tahu, oh karakter yang baik itu seperti ini. Oh karakter yang buruk itu seperti ini, kita harus jauhi, gitu ya. Jadi Masya Allah yang namanya karakter ibu-ibu itu bisa dirubah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi butuh berjuang gitu ya. Di karakter itu kalau kita bilang itu udah bawaan, sebenarnya itu bisa dirubah biidznillah taala. Ya, dengan caranya apa? Ya kita rubah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara manfaat menulis kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi adalah wa yujidul bayan. Kita bisa menjelaskan kembali kepada orang lain. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, cara agar kita itu lebih bisa menangkap ilmu, caranya adalah mengajar. Ya, caranya menulis. Dengan menulis kita bisa menjelaskan. Contoh, ibu-ibu sekarang belajar nih di sini. Ibu-ibu tulis maklumat-maklumat yang didapatkan di majlis taklim ini. Terus tetangganya qadarullah hari ini izin, ya. Nah, tetangganya bilang tadi di Wingko dapat apa? Ibu-ibu bisa buka lagi buku catatan, gitu kan ya? Dijelaskan apa yang sudah ibu-ibu tulis. Tapi kalau ibu-ibu hadir di majlis ilmu ini nggak mencatat, ya hanya ngaji kuping, ngaji apa namanya? Jiping, jiping ngaji kuping. Oh iya ya. Ketika tetangganya uzur, ya tidak bisa berangkat, bertanya kepada ibu-ibu tadi apa yang didapatkan di Wingko. Apa kata ibu-ibu? Lupa katanya ya. Kayaknya tadi Ustazah membahas tentang menulis, tapi nggak tahu apa yang dijelaskan oleh Ustazah, gitu ya. Jadi Masya Allah dengan menulis kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Ya. Wa yuksibu jamilidz dzikr, Masya Allah. Mendatangkan orang lain akhirnya menyebut kita. Jadi orang-orang yang sering menulis akhirnya namanya kan jadi terkenal ya ibu-ibu. Oh Fulana bin Fulan tuh Masya Allah punya karya yang banyak ya. Oh Al-Khatib Al-Baghdadi itu adalah seorang ulama yang menghasilkan karya yang banyak, kan disebut-sebut namanya ya. Walaupun itu bukan tujuan utama. Jadi dalam menulis ini hati-hati ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah beriktikad, sudah berazam pengen nulis buku, pastikan luruskan niat. Ya, niatnya untuk apa? Agar Allah ridha dan karyanya bermanfaat untuk kaum muslimin.
Nanti kalau niatnya sudah lurus, Allah Azza wa Jalla dengan caranya menyebut-nyebut nama kita di hadapan banyak orang. Tapi kalau kita mau menulis, niat kita biar bukunya bestseller, biar banyak dipuji oleh orang lain, biar dapat banyak komentar, biar dapat banyak cuan, maka Allah hancurkan karya kita. Sudah. Ya. Iya. Jadi niat itu ngefeknya pakai banget. Ya, hati-hati. Kalau mau menulis tuh niatkan benar-benar niat yang lurus. Ya Allah, buat apa saya menulis? Oh, saya mau menulis sebuah judul tata cara sholat khusyuk. Nah, boleh. A, B, C, D. Misalnya ibu-ibu ikut daurah sholat khusyuk, ya setengah hari, misalnya dengan seorang yang ahli di bidangnya. Terus ibu-ibu ringkas. Tahu meringkas enggak? Meringkas apa yang didapatkan oleh ibu-ibu dalam mengikuti daurah itu. Ibu-ibu ringkas, terus nanti ibu-ibu bikin, menyusun namanya. Menyusun apa yang sudah ibu-ibu tulis dengan sebuah judul tata cara sholat khusyuk. Ya, itu bagus. Boleh disebarkan. Ustazah, boleh nggak saya menulis buku yang kecil dulu? Boleh, silahkan. Ya. Kemarin ada jamaah Wingko yang ikut daurah bersama Ustaz Firanda, yang bait-bait khairun nisa, ada nggak? Ada. Itu berapa jam tuh daurah sama beliau? Saya waktu itu lagi luar kota, posisi kami. Sampai sore, berarti berapa jam duduk kalian? 8 sampai jam asar. Ambillah 6 jam ya. Misal, kan belum istirahat, belum isoma ya kan? Oke. Ibu-ibu Allah amanahkan di hari itu 6 jam duduk bersama Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Berarti ibu-ibu pasti dapat catatan yang banyak. Nggih mboten? Nggih. Kalau kita pengen agar bait-bait khairun nisa itu bermanfaat untuk kaum muslimin, ibu-ibu tulis kembali. Apa sih sifat-sifat wanita solihah? Begitu kan isinya? Nah, A apa, B apa, C apa, poin pertama apa, poin kedua apa, poin ketiga apa. Nanti di bawahnya ditulis. Ya, tulisan ini disarikan dari kajian bersama Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala, di mana ditulis tanggal berapa, kota apa. Itu boleh, silahkan. Yang jelas kita menuliskan sumbernya dari mana. Ya, dan ibu-ibu sebarkan tulisan itu untuk kaum wanita, wabil khusus kepada para muslimah. Ya, jadi yang nggak ikut daurah kan kemarin karena daurahnya banyak sekali ya yang ikut ya. Pesertanya berapa ribuan? 2000. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Ya, maka ibu-ibu tulis ringkasannya, ibu-ibu sebarkan. Ya, baik. Baik, kemudian kata Imam Khatib Al-Baghdadi, orang yang menulis itu jazilal ajr. Masya Allah ya. Dia akan memanen pahala. Masya Allah, pahala yang banyak tentunya. Dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan, Masya Allah, orang yang menulis itu akan mengekalkan namanya hingga akhir zaman. Maksudnya namanya tuh tetap disebut-sebut. Seperti sekarang kita menyebut-nyebut nama Abu Hurairah, kita menyebut-nyebut nama Imam Bukhari, kita menyebut-nyebut nama Imam Ibnul Qayyim, gitu kan ya? Kenapa? Karena mereka punya karya. Coba kalau mereka nggak punya karya, kita nggak tahu siapa Imam Ibnul Qayyim, siapa Imam Ibnu Jauzi, siapa Imam Ibnu Jamaah. Karena nggak ada karya yang ditinggalkan, gitu ya. Baik, next, Ustazah silakan. Wal aula an ya'taniya bima ya'umu naf'uhu wa takthurul hajatu ilayhi. Bismillah. Wal yakun i'tina'uhu bima lam yasbaq ila tasnifihi mutaharriyan idahal ibarati fi ta'lifihi mu'ridan 'an at-taqwil mumilli wal ijazil mufilli ma'a iqa'i kulli musannafin ma yaliqu bihi. Baik, barakallahu fiik. Ketika akan menulis sebuah karya, di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Jamaah, maka fokus kepada tulisan-tulisan yang tulisan tersebut kalau disebarkan banyak manfaatnya untuk kaum muslimin. Ya, kayak tadi misalnya ibu-ibu bisa nih resep praktis bekal anak. Nah, itu bisa kan ibu-ibu tulis misalnya. Untuk apa manfaatnya? Untuk ibu-ibu biar gampang menyiapkan bekal yang sehat agar anaknya lebih sehat. Misalnya, itu kan bisa. Ada kerempongan gak sih ibu-ibu kalau pagi-pagi nyiapin bekal lauknya itu aja kan ya?
Alhamdulillah ada fulana yang nulis resep praktis sehat gitu ya untuk bekal anak. Itu kan Masya Allah bermanfaat untuk ibu-ibu, terutama untuk emak-emak ya. Atau misalnya lagi yang bermanfaat itu apa misalnya ibu-ibu, dan banyak dibutuhkan oleh orang. Menulis apa ibu-ibu? Yang simpel-simpel aja. Tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kan sudah banyak yang menulis. Tapi kita boleh menuliskan kembali hadisnya, tentunya dengan penjelasan yang lebih ringan, ya, dengan tidak membuang apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita niatkan agar buku ini bermanfaat bagi orang-orang yang belajar berwudu. Ya, itu kan Masya Allah ya ibu-ibu. Atau misalnya satu lagi, apa ibu-ibu yang banyak dibutuhkan oleh kita? Misalnya apa? Menulis apa ibu-ibu? Apa contohnya? Kesehatan, contohnya buku menulis kesehatan, buku tentang apa? Menanam, buku tentang agar mendapatkan panen apa bu? Panen maksimal, cara menanam di polybag misalnya gitu ya, itu boleh silakan. Ya, itu kan bermanfaat untuk umat. Ya, baik. Atau cara mengusir hama bagi para petani, itu juga boleh. Ya, tips-tips itu bisa untuk kaum muslimin. Di sini ibu-ibu, dalam penulisan kita juga perlu menghindari penjelasan panjang kali lebar. Ya, zaman sekarang dalam menulis buku itu bisa ditambahkan dengan warna agar tidak membosankan. Kan di sini dijelaskan menghindari tulisan-tulisan yang panjang kali lebar, tidak juga membosankan. Ya, ini penting untuk kita buat bagaimana buku itu simple tapi enak dibaca. Ya, zaman sekarang orang-orang akan lebih banyak ya memilih buku yang berwarna daripada yang pakai kertas burem. Ingat enggak kertas burem zaman dulu kita? Ya kan? Kalau ibu-ibu suruh milih pakai kertas burem atau kertas yang glossy, pilih yang mana? Glossy ya. Tapi zaman dulu kita manut aja ya, SD ya. Kertas burem toh LKS-nya zaman dulu. Ya kita nggak banyak nuntut ya. Kita terus saja belajar. Zaman sekarang anak-anak dikasih kertas burem, protes enggak? Pasti. Kok ini kertasnya kayak gini toh bun, gambarnya kok nggak berwarna gitu ya. Gambar kelapanya kok nggak hijau, tapi warnanya hitam putih. Nah ini kan anak-anak zaman sekarang. Ya, jadi kalau kita mau menghasilkan sebuah karya, dipikir lagi, kira-kira karyanya ini menjemukan nggak bagi orang yang melihat? Kira-kira karyanya membosankan nggak bagi orang yang melihat? Ya, Anda sebutkan ya, saya sebutkan contoh misalnya ya. Misal contoh, zaman sekarang orang lebih memilih apa tuh bu? Short, apa tuh? Video pendek, ya. Di mana di situ ada misalnya dakwah, ada kayak gambar, tapi bukan makhluk hidup ya, menggambarkan bahwa misalnya intro, ini tuh kalau mau bertakwa tuh begini, kalau mau mendapatkan pahala yang banyak tuh begini, dicontohkan dengan sesuatu yang mudah ya. Contoh misalnya mau taat kepada Allah, digambarkan di situ ada orang ya diperintahkan oleh atasannya, oleh komandannya untuk beli mie ayam misalnya. Untuk beli mie atau ketoprak waktu itu ya, cabenya harus sekian gitu ya. Nah pastinya kan dia diingat-ingat tuh cabenya harus sekian, jangan sampai salah karena ini adalah perintah dari atasan gitu kan, ada gambar-gambarnya itu ya. Saya yakin yang seperti itu lebih banyak disukai daripada ceramah yang panjang kali lebar. Kan zaman sekarang begitu. Jujur ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau disuruh memilih ya, mau mendengarkan ceramah yang durasinya 2 jam atau mau melihat video pendek yang durasinya 5 menit, pilih mana? Kan gitu kita ya. Kita begitu Mbak memang ya. Tapi jangan semuanya video pendek. Kalau kita alhamdulillah ada waktu panjang ya, kita dengarkan para ustadz yang menjelaskan, ya para syekh yang menjelaskan kajian dalam durasi yang panjang, kita catat. Ya itulah seorang penuntut ilmu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga melihat video-video pendek, terutama video-video yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut Ustazah, silahkan. Wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdibihi wa taqririn nahri fihi wa tartibihi. Wa minan nasi man yunkiru tasnifa wa ta'lifa fi hadha zamani ala man zaharat ahdiyatuhu wa urifat ma'rifatuhu wa la wajha li hadha al-inkari illa at-tanafusu baina ahli al-a'sari
wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabati ma sya'a min asy'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dzalika la yunkaru alaihi falima idza tasarrafa fihi bi taswidi ma yundafa'u bihi min 'ulumi syari'ati yungaru wa yustahjanu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Dalam paragraf ini dijelaskan oleh Syekh, kata beliau, seseorang yang punya kelebihan Allah berikan untuk menulis, maka fokuslah untuk menghasilkan karya-karya yang bagus. Jangan sampai kita terkena syubhat bahwa menulis di zaman sekarang itu tidak dibutuhkan lagi, gitu ya. Tetap yang namanya menulis itu akan dibutuhkan sampai Allah Azza wa Jalla mencabut diri kita masing-masing, mencabut nyawa kita. Jadi kalau ada ibu-ibu yang Masya Allah catatannya rapi, bisa menulis dengan baik, maka tulislah. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi tulisan yang sederhana itu justru bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ya. Syekh mengatakan bahwa termasuk di antara kesalahan yang ada adalah adanya syubhat yang mengatakan tidak dibutuhkannya lagi tulisan pada zaman sekarang. Dan beliau mengatakan hendaklah kita itu at-tanafus, hendaklah kita ini senantiasa ya berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman yang punya keahlian dalam menulis, maka tulislah tulisan yang baik. Dan tulisan itu tidak harus ditulis di atas buku. Zaman sekarang bisa ditulis dititipkan di web, dititipkan di IG, dititipkan di apa lagi? Website sudah, kemudian di apa lagi? Di grup bisa, ya. Atau mungkin di mana lagi? Di Facebook yang masih berfacebookan. Kalau kami sudah resign dari zaman dulu, sudah nggak Facebookan lagi karena kami menganggap mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya, ya. Dan apa-apa yang memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ya, hati-hati ya ibu-ibu. Sosial media zaman sekarang itu bagian dari fitnah. Ya, sekali lagi, sosial media zaman sekarang itu bagian dari fitnah. Kalau panjenengan mau bergabung dalam sebuah komunitas di sosial media, maka pikirkan baik-baik. Ya, ini saya nggak main-main. Ya, kenapa? Karena waktu yang Allah berikan kepada kita itu terbatas. Jangan sampai 2 jam waktu kita habis hanya untuk mengomentari apa kata orang. Jangan sampai waktu 2 jam kita habis hanya untuk melihat apa yang menjadi kehidupan orang lain. Ya. Dan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak kaum muslimin yang akhirnya terjerembab di dalam dunia sosial media ini. Ya, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk ya nyekrol-nyekrol HP, hanya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi akhirat kita. Baik, terakhir Ustazah silakan. Amma man lam yata'ahhal lidzalika fal inkaru 'alaihi min tajibur lima yatadammanuhu min jahli wa ta'wiri man yaqifu 'ala dzalika tasnifi bihi wa likaunihi yudayyi'u zamanahu fima lam yutqinuhu wa yad'u al-itqana alladhi huwa ahra bihi minhu. Baik. Dan bagi siapa saja yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menulis, jangan coba-coba untuk menulis. Kenapa? Karena kalau Allah belum memberikan kepadanya kelebihan untuk menulis, tapi dia nekat untuk menulis, khawatir tulisannya justru akan mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Jadi yang mau menulis itu hati-hati juga. Kira-kira tulisan tersebut itu bisa mendekatkan kaum muslimin kepada Allah atau justru menjauhinya. Ya, dan zaman sekarang ibu-ibu yang perlu kita perhatikan adalah 2 ibu jari kita ini. Ya, kalau zaman dulu kan lisan. Ya, kalau zaman sekarang 2 ibu jari ini harus hati-hati nih. Apa yang akan kita tulis di sosial media, kita harus pikir-pikir dulu. Setiap tulisan yang kita tulis di sosial media kita masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum menulis kita pikir-pikir lagi, ini manfaat enggak ya untuk kaum muslimin. Atau ibu-ibu begini juga bisa. Misalnya ibu-ibu punya status. Kan ibu-ibu biasanya banyak tuh. Ya.
Ibu-ibu dengar kajian ada faidah. Faidahnya saya tulis di buku tulis, saya tulis juga di status. Ya, itu boleh, silakan. Ya. Niatkan untuk bisa diambil manfaatnya bagi orang-orang yang melihat statusnya panjenengan. Ya. Dan Allah berikan pahala. Ya, Allah berikan pahala. Kita nggak pernah tahu ya ibu-ibu apa yang terjadi pada diri orang lain. Ya, mungkin ada teman kita yang lagi galau, terus lihat status kita yang menenangkan. Alhamdulillah, biidznillah ta'ala Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah dan akhirnya sholat. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bersemangat untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian, khairun nasi anfa'uhum linnas, adalah orang sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi penting bagi kita untuk berkarya sebelum kita meninggal dunia, punya usia kedua. Baik, sebagaimana tadi yang saya janjikan ibu-ibu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain menulis. Ya, apa saja? Contoh misalnya, ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk bikin aplikasi zaman sekarang. Ya, maka bikin aplikasi yang bermanfaat. Ya. Contoh misalnya, ada aplikasi, saya nggak sebut aplikasinya. Jadi aplikasinya tuh di dalamnya tuh ibu-ibu ada doa-doa komplit ya, dan doa-doanya itu dari sunnah, dari hadis-hadis yang sahih ya. Aplikasi ini Masya Allah membantu kita untuk terus membaca doa. Apa yang akan kita lakukan tuh kita baca gitu loh. Dan itu nanti ada reminder, ada pengingat ya. Kalau kita belum zikir petang, belum zikir pagi misalnya ya, belum buka aplikasinya tuh nanti dia muncul gitu ya. Waktu zikir pagi gitu, waktu zikir petang. Nah itu ada tuh. Atau ibu-ibu bikin aplikasi, ada zaman sekarang itu apa Bu? Baca Al-Quran itu loh. Di reminder ya, misalnya belum baca Al-Quran, atau pas lagi, kan biasanya kita sering tuh buka HP sehari berapa kali tuh, HP kita lagi nggak kebuka, terus pas buka begini layarnya muncul tuh langsung baca Quran seayat gitu, ada tuh. Apa nama aplikasinya ibu-ibu? Ada nggak yang sudah punya aplikasi itu? Apa namanya ya? Saya dulu pernah punya, tapi waktu itu sempat reset, HP-nya hilang. Apa namanya? Muslim Pro ada ya? Kayaknya bukan. Muslim Pro saya punya Muslim Pro. Apa ya? Ada lah. Jadi ketika mati layar HP terus muncul itu nanti ada langsung baca Al-Quran berapa ayat gitu ya. Nah itu tuh ada di Muslim Pro, ada itu. Dengan pakai. Udah lama ya. Dulu pernah saya juga dapat tuh. Itu kan Masya Allah yang buat aplikasi gitu kan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya ibu-ibu ya. Kalau saya kasih PR ibu-ibu PR bikin aplikasi masing-masing ya, belum tentu kita bisa. Gaptek ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang yang Masya Allah, Allah berikan kelebihan untuk membuat aplikasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, buat ya. Dan itu menjadi karya. Nanti ketika meninggal dunia, aplikasi itu bisa dibaca oleh orang-orang ya. Aplikasi tata cara misalnya berdoa ketika zikir pagi petang, tata cara berwudu. Nah, itu kan Masya Allah manfaatnya jauh lebih banyak gitu loh. Karena memang kita hidup sekarang di sosial media ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak yang Masya Allah ahli di bidang IT, coba deh diarahkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jangan sebaliknya, buat aplikasi yang justru menghancurkan kaum muslimin. Contohnya apa? Games. Contohnya itu diantara contohnya ya. Dan itu sesuatu yang dikhawatirkan akan mendapatkan dosa jariyah ya. Jadi membuat aplikasi itu juga bagian dari karya zaman sekarang ya. Kemudian apalagi mengembangkan website dakwah. Nah ini juga karya zaman now. Jadi ada dakwah punya website tapi nggak urus misalnya ya. Nah ini kayaknya Mutiara Hikmah juga belum ada yang urus tuh. Ibu-ibu yang mau jadi relawan mau mengurusi website Mutiara Hikmah juga boleh banget ya. Jadi Mutiara Hikmah tuh alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ada websitenya Mbak Tias. Tapi kita ini masih kurang SDM
ya sumber daya manusianya masih butuh banyak ya. Jadi bagi teman-teman yang saya ustadzah mau mengurusi website Mutiara Hikmah, silahkan, ahlan wa sahlan, ya boleh, silahkan ya, karena yang namanya mengurusi website itu butuh waktu, butuh keahlian, nggak kayak kita emak-emak yang gaptek ya, ngurus website asal ngurus ya, nanti kacau balau ya. Itu bisa. Atau misalnya karyanya ibu-ibu zaman sekarang misalnya ya, itu video pendek, atau bisa juga misalnya membuat video grafis. Nah, itu juga bisa. Ya, dimana video itu akhirnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, itu bisa. Atau yang bisa coding. Nah, itu juga bisa tuh. Ya, coding tahu coding? Nggak tahu mak-mak. Ya, anak-anak muda. Ya, masya Allah. Anaknya yang paham ya. Baik. Itu diantara karya ya. Baik. Itu anak muda. Desain flyer kajian. Oh iya, kayaknya tim Wingko udah punya belum ya? Oh ada, alhamdulillah. Kalau mau membantu juga bisa ya. Barangkali admin ininya nggak bisa, masya Allah bikin. Ustazah saya bikin, alhamdulillah pernah ikut kursus ya, cara buat flyer kajian, sudah. Tawarkan ke pengajian-pengajian, kalau ada apa-apa saya yang bikin, mau nggak? Free, gratis. Masya Allah ya, itu termasuk karya. Atau ibu-ibu ya, kalau buat emak-emak nih, buat para lansia ya, apa karya yang bisa menghasilkan pahala yang banyak? Wakaf itu masya Allah deh, pahalanya double. Wakaf ya. Dan saya mengucapkan jazakunallahu khaira kepada para jamaah Wingko Kelapa Gading yang telah mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakas syukur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ya, pembangunan masih berjalan. Alhamdulillah, sumur sudah ada, pagar sudah dibangun. Alhamdulillah, tinggal nanti insyaallah sudah selesai baru nanti pondasi. Ya, jadi semoga saya doakan semoga itu semuanya menjadi wakaf jariah bagi panjenengan semuanya yang pahalanya akan terus mengalir. Barakallahu fi kunna jami'an. Baik. Atau kita juga bisa ibu-ibu ya, selain wakaf itu bisa, wakaf itu banyak macamnya. Bisa ikut dalam proses pembangunan masjid, bisa ikut dalam proses pembebasan tanah lahan untuk rumah tahfidz misalnya, bisa kita ikut membangun panti asuhan, bisa juga kita membelikan Al-Quran dan kita sebarkan, bisa kita membangunkan sumur. Nah, itu banyak sekali macamnya, yaitu wakaf. Atau misalnya kita bisa menitipkan harta kita ibu-ibu kemana? Misalnya ke panti asuhan di mana di situ banyak kaum du'afa. Nah, itu juga bisa ya. Insyaallah di Yogyakarta ini masih banyak ya panti-panti asuhan di mana kebutuhan masya Allah, keperluan untuk bulanannya jauh lebih banyak daripada pemasukannya. Nah, ini juga menjadi karya yang tidak akan habis dimakan waktu. Apalagi ibu-ibu ya, karyanya ya ibu-ibu. Bentar. Membuat buku sudah ya tadi ya. Sosial misalnya. Oke. Ibu-ibu mengajarkan cara memasak daging kurban yang apa Bu? Yang mudah, yang empuk, yang halal. Nah, itu juga bisa. Bapak-bapak mengajarkan cara menyembelih sapi yang benar. Nah, menyembelih kambing yang benar. Itu juga menjadi sebuah karya. Alhamdulillah, sekarang di Yogyakarta ada Juleha. Apa tuh Juleha? Juru sembelih halal. Dan alhamdulillah sudah dibuka ya, siapapun boleh berkontribusi untuk belajar. Utamanya ya ibu-ibu, kalau kita berkorban, paling utama tuh kita suami kita sembelih hewan sembelihannya. Itu paling utama. Ustazah, suamiku boro-boro mau nyembelih apa? Kambing, nyembelih ayam aja lari. Nggak berani karena belum belajar. Coba kalau diberikan kesempatan untuk belajar, bisa jadi nggak beraninya itu karena belum tahu ilmunya. Pendidikan orang-orang Arab yang saya tahu, pendidikan orang-orang Yaman yang diberikan kepada anak-anaknya, diantaranya adalah diajarkan bagaimana menyembelih.
Ya, jadi anak laki-laki di sana usia SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa menyembelih kambing sendirian. Di Indonesia nyembelih kambing berjamaah. Ya, ada yang megang kakinya, ya kan, ada yang nyembelih, ada yang megang kepalanya, telinganya, didudukin perutnya. Nah, di sana sendirian. Dari nyembelih, nguliti, ya, dan macam-macamnya itu sendirian. Ya, saya katakan kenapa? Karena dulu akikoh putri kami yang pertama itu hewannya disembelih oleh anak SD laki-laki, anaknya Syekh kelas 3. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Nanti kita orang Indonesia itu kadang masih ini ya, masih takut gitu ya. Kenapa takut? Karena kita belum belajar. Jadi tugas kita ibu-ibu adalah menghasilkan karya di mana karya itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pembuka pintu kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.